saya akan menjelaskan tentang soal-soal fisika. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 2 soal yang akan kita bahas. Nah, di sini kita bahas dulu soal pertama. Nah, di sini sebuah balok es memiliki panjang 20 cm, lebar 10 cm, tinggi 2 cm dari suhu minus 25 derajat Celcius, berubah menjadi air bersuhu 25 derajat Celcius. Jika massa jenis es adalah 0,92 gram per cm kubik, kalor jenis es 2,1 joule per gram derajat Celcius, kalor jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 336 joule per gram. Maka tentukan jumlah kalor yang diperlukan es tersebut. Nah, marilah kita menjawab. Oke, marilah kita jawab. Nah, yang diketahui itu kan panjangnya 20 cm, lebar 10 cm, tingginya 2 cm, dan juga diketahui massa jenis esnya itu 0,92 gram per cm kubik. Kemudian diketahui juga kalor esnya, CS-nya itu sama dengan 2,1 joule per gram derajat Celcius, dan kalor jenis airnya, C airnya itu sama dengan 4,1 joule per gram derajat Celcius. Kemudian juga kalor leburnya atau L lebur itu sama dengan 336 joule per gram. Nah, pertama-tama kan, karena kita sudah mengetahui yang ada dalam soal, maka kita cari dulu, kita tentukan volume dan massa dari es tersebut. Nah, di sini kita akan menghitung volumenya terlebih dahulu. Volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu sama dengan panjangnya tadi 20 kali lebarnya 10 cm, tingginya 2 cm, berarti ini sama dengan 20 kali 10 itu 200, maka dikali 2 menjadi 400. Di sini satuannya adalah cm kubik. Sekarang kita menentukan massanya. Massa itu rho dikali volume sama dengan rho airnya itu tadi adalah, atau rho esnya itu adalah 0,92 dikali volumenya itu 400, maka ini sama dengan 368 gram. Nah, setelah kita menentukan volume dan massanya, di sini kita akan menghitung kalor untuk memanaskan es, yaitu pertama Q1 sama dengan MS dikali CS dikali delta T, itu sama dengan 368, MS-nya 368 dikali 22,1, CS-nya 2,1, dan delta T-nya itu adalah 0 dikurang min 25, maka ini menjadi 9.320 joule. Baru kita mencari Q2-nya lagi. Q2 itu adalah untuk meleburkan es menjadi 0 derajat Celcius. Q2 sama dengan MS dikali L lebur. MS-nya 368 dikali
Untuk L leburnya yaitu 336. Maka hasilnya adalah 123,648 Joule. Kemudian kita mencari Q3-nya. Q3 ini adalah untuk memanaskan air dari 0 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Berarti Q3 ini sama dengan MA dikali CA dikali delta T. Nah, MA-nya ini adalah 368. Ini massa ya teman-teman. Kemudian CA-nya ini adalah C air yaitu 4,1. Kemudian dikali dengan delta T. Delta T-nya yaitu 25 kurang 0. Nah, maka ini menjadi 38,640 Joule. Nah, di sini kita akan menghitung Q totalnya. Q total atau kita singkat Q tot sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ini sama dengan Q1-nya tadi itu adalah 19.320. Ditambah Q2-nya 123.648. 123.648. Kemudian ditambah dengan 38.640. Ini akan sama dengan 181 dikali 608 Joule. Nah, maka teman-teman, untuk jumlah kalori yang diperlukan oleh es itu adalah 181.608 Joule. Nah, soal nomor 2 ini, dua batang A dan B berukuran sama. Masing-masing mempunyai koefisien konduksi 2K dan K. Keduanya dihubungkan menjadi satu dan pada ujung-ujung yang bebas dikenakan suhu seperti gambar. Ya, seperti gambar ini ya teman-teman. A itu suhunya 210 derajat Celcius dan B itu 30 derajat Celcius dan koefisien konduksinya untuk A itu 2K, untuk B itu K. Nah, di sini kita disuruh menentukan suhu T pada sambungan A dan B. Berarti di sini kita menentukan yang ini nih. Yang ini ya guys, yang ini. Nah, oke, marilah kita jawab ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita menentukan gradien suhu pada masing-masing batang. Nah, kita misalkan aja nih ya, T-nya itu misal T-nya itu menjadi TS ya teman-teman. Nah, TS ini kan batang sambungan dari A dan B kan. A dan B. Nah, panjangnya ini sama. Atau L ya guys. Nah, kemudian untuk batang A itu gradien suhunya itu adalah 210 derajat Celcius dikurang TS ya guys. Nah, ini untuk batangnya. Kemudian untuk batang B gradien suhunya itu TS dikurang 30 derajat Celcius per L ya. Kemudian untuk menghitungnya kita menggunakan rumus Fourier, yaitu QA sama dengan QB. Nah, langsung saja kita masukkan ya nilainya kawan-kawan. min 2Ka bisa
dalam kurung lagi 210 derajat Celcius dikurang TS, tutup kurung per L, tutup kurung lagi, kemudian sama dengan min KA, buka kurung TS dikurang 30 derajat Celcius, tutup kurung per L, tutup kurung lagi. Kemudian karena A dan L sama, dapat disederhanakan menjadi, nah karena ini kan A dan L nya itu sama ya kan guys, A dan L nya sama, maka dapat disederhanakan menjadi min 2 dalam kurung 210 derajat Celcius dikurang TS, itu sama dengan min dalam kurung TS dikurang 30 derajat Celcius. Nah kemudian 2 dikali 210 ini kan sama dengan 420, karena ada tanda min maka menjadi min 420 derajat Celcius, ditambah ini dikalikan ke dalam ya guys, 2 dikali 210 dan 2 dikali TS, maka ini menjadi 2, karena min dikali min menjadi positif, maka di sini tambah jadi 2 TS, sama dengan min kali min ya, minnya ke dalam dikalikan min TS ditambah 30 derajat Celcius. Nah di sini kita samakan ya penyebutnya kiri dan kanan, menjadi ini ke sini menjadi 3 TS sama dengan, nah kalau min 420 ke pindah ruas ke kanan, maka ini menjadi tambah ya, min 420 ditambah 30 menjadi 450 ya guys, karena ada pindah ruas jadi positif, jadi 450, maka TS itu sama dengan 450 per 3 sama dengan 150 derajat Celcius. Nah, jadi pada ujung gambar kan di sini tentukan suhu T pada sambungan A dan B. Maka T-nya ini bernilai 150 derajat Celcius.